Di hari pertama masa kampanye putaran kedua Pilgub DKI Jakarta, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menjalani sidang kasus dugaan penodaan agama. Di sisi lain, Ahok tetap berkampanye melalui media sosial dengan memberikan pesan kepada para relawan dan pendukungnya. Ahok mengunggah sebuah video melalui akun Instagram miliknya, Basuki BTP. Video yang berdurasi 28 detik ini diawali dengan tanda pagar perjuangan belum selesai. Tak lupa Ahok menuliskan ucapan terima kasih kepada para relawan dan pendukungnya serta tetap semangat berjuang di hari pertama dimulainya kampanye putaran kedua. Relawan pendukung Basuki Jarot yang telah berjuang sampai saat ini. Seluruh relawan pendukung Basuki Jarot yang telah berjuang sampai saat ini. Tentu perjuangan ini belum selesai. Kami ingin tetap semangat bersama supaya tetap kita bisa memenangkan di putaran kedua ini. Sekali lagi terima kasih dan perjuangan kita belum selesai. Komisi Pemilihan Umum menjamin putaran kedua Pilkada DKI Jakarta akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Masalah pada putaran pertama diupayakan tidak berulang. Lalu apa pertimbangan kuasa hukum terdakwa memilih 3 saksi tersebut? Berikut wawancara Egit Hapsari dengan kuasa hukum Basuki Cahayapurnama Humphrey Jemat yang direkam sebelum sidang dimulai. Dalam sidang ke-13 perkara dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama kali ini, dari pihak kuasa hukum pertama kalinya akan menghadirkan 3 orang saksi. Dan saya sudah bersama dengan salah satu kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama dengan Bapak Humphrey Jemat. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pak, dari persidangan kali ini, saksi siapa aja yang telah dihadirkan dan dipersiapkan oleh kuasa hukum dan apa latar belakangnya, Pak? Jadi ini yang pertama kali penasihat hukum menghadirkan saksi fakta. Ada 3 saksi fakta yang akan dihadirkan, yaitu yang satu Pak Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Pak Jojo. Yang kedua adalah kakak angkat dari Pak Ahok, yaitu Pak Analta Amir. Yang ketiga adalah Dr. Eko Cahyono. Nah, masing-masing daripada saksi ini berkaitan dengan satu peristiwa. Kalau Pak Jojo itu berkaitan dengan kehadirannya di Kepulauan Seribu. Jadi dia memang mengetahui langsung dan mendengar ya pada saat Pak Ahok berpidato di Kepulauan Seribu tanggal 27 September 2016. Yang kedua adalah Pak Analta Amir, ini kakak angkat ya yang beragama Islam dari Bugis, dan dia tahu persis keseharian Pak Ahok dan sikap hidupnya dan juga ya katakanlah pandangannya terhadap agama Islam dan juga sikapnya terhadap ulama. Yang ketiga, Dr. Eko Cahyono. Dia itu dulu pasangan Ahok pada saat maju sebagai gubernur di Bangka Belitung tahun 2007 gitu. Dan ini dia tahu persis yang berkaitan dengan isu-isu agama yang menyerang Pak Ahok, termasuk juga dalam kaitannya dengan surat Al-Maidah ayat 51. Bahkan dia juga tahu kedatangan Gus Dur pada saat itu dan komentar Gus Dur mengenai surat Al-Maidah ayat 51. Saksi pertama, Bapak Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo ini waktu itu memang menyaksikan dan melihat secara langsung kunjungan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu. Dan apa kapasitas saksi pertama Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo? Dia akan hadir dan dia penting untuk hadir karena sepanjang kita ketahui kan tidak ada satupun orang yang hadir di Kepulauan Seribu yang menjadi saksi pelapor, ya. Tapi memang ada yang hadir kemarin sebagai saksi fakta, dan itu pun juga positif, ya. Antara lain 2 orang nelayan yang menyatakan bahwa tidak ada masalah pada saat Pak Ahok datang, ya, gitu. Tidak ada baik. Nah, kira dari Pak Jojo ini, Pak Bambang Waluyo Joyo Hadikusumo, nah itu juga akan digali habis, ya. Kan dia ikut pada saat mulai datang dari Jakarta sampai Kepulauan Seribu. Nah, tentu bisa terungkap nanti lebih detail lagi bagaimana apa yang terjadi, apa pidatonya Pak Ahok yang sebenarnya yang 1 jam 48 menit itu, ya, dan bagaimana reaksi masyarakat pada waktu Pak Ahok ya selama kurang lebih 13 detik itu mengungkapkan mengenai surat Al-Maidah ayat 51.
dan apa yang menjadi sebenarnya latar belakang ya, pada saat itu untuk Pak Ahok mengungkapkan mengenai surat Al-Maidah ayat 51. Terima kasih Pak Hamfri atas waktunya pagi ini. Dan berikut tadi wawancara singkat kami dengan kuasa hukum dari Basuki Cahayapurnama, Hamfri Jemat, dan kita akan nantikan apa saja fakta-fakta persidangan yang akan terungkap dalam persidangan ke-13 perkara dugaan penodaan agama pada hari ini. Dari Jakarta, Egit Hapsari, Muhardi, Metro TV. Untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai sidang Ahok di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, kita akan segera bergabung dengan rekan Afiani Malik. Afi, setelah berlangsung lebih dari 3 jam, siapa saksi yang saat ini sedang memberikan keterangan? Ya, Fitri, memang saat ini sidang sedang rehat sejenak, akan kembali mulai pada pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kalau jika Anda katakan tadi, Anda tanyakan siapa saksi yang masih diperiksa, saksi terakhir yang saat ini diperiksa adalah Bambang Waluyo, setelah sebelumnya ada 2 saksi yang tadi dihadirkan. Bambang Waluyo ini dipanggil sebagai saksi fakta karena menjadi pihak yang ikut dalam kunjungan Ahok ke Pulau Seribu dan ikut menyaksikan langsung bagaimana suasana dan apa pidato lengkap yang disampaikan oleh Ahok kepada masyarakat di Pulau Seribu. Sedikit saya akan merap up apa yang terjadi di sidang ke-13 kali ini. Tadi sidang dibuka dengan pembacaan dari BAP saksi pelapor yang sudah meninggal dunia. Saksi pelapor adalah Nandi Naksabandi yang dibacakan hanya jawaban dari keterangan saksi. Sebenarnya saksi pelapor ini tidak mengenal dan juga mengetahui Ahok hanya mengetahui Ahok sebagai Gubernur DKI. Melaporkan Ahok soal ucapan dalam sambutannya di Pulau Pramuka di Pulau Seribu dengan dugaan menyinggung perasaan umat Islam. Nah, untuk statement dari saksi Nandi Naksabandi ini, Ahok menyatakan keberatan kalau jika dituduh melakukan penodaan atau penistaan agama, namun Ahok mendoakan agar yang bersangkutan almarhum bisa dilapangkan jalan kuburnya. Nah, setelah pembacaan dari BAP Nandi ini, kemudian saksi pertama dipanggil. Seperti tadi juga disampaikan di paket berita sebelumnya, ada 3 saksi. Pertama adalah Eko Cahyono. Eko Cahyono ini adalah wakil rektor dari Universitas Dharma Persada dan sebelumnya adalah memang pasangan Ahok saat maju dalam Pilgub Bangka Belitung di tahun 2007. Poin yang banyak diangkat atau digali dalam keterangan saksi Eko Cahyono ini adalah bagaimana hubungan antara soal Al-Maidah ayat 51 yang ternyata juga sempat dilaporkan pada saat Pilgub di Bangka Belitung di tahun 2007. Itu salah satunya juga bagaimana berulang kali baik dari majelis hakim, jaksa penuntut umum maupun dari tim kuasa hukum Ahok sendiri menanyakan soal statement dari almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang pada saat itu memang di tahun 2007 datang ke Bangka Belitung. Konteksnya dijelaskan oleh Eko Cahyono, datang dalam juga hadir dalam kampanye di sana. Menjelaskan apa sih kaitannya dengan Al-Maidah 51? Apakah kemudian memang konteksnya boleh atau tidak boleh memimpin calon pemimpin yang berbeda agama. Nah, dijelaskan oleh Eko Cahyono bahwa Gus Dur menyatakan, karena beliau bersaksi berada di sebelah Gus Dur, menyatakan bahwa boleh jika memilih bukan pemimpin agama, dalam artian memilih pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan. Kembali dinyatakan oleh Eko Cahyono bahwa di situ Gus Dur menekankan bahwa yang dipilih adalah pemimpin yang bisa bekerja, jujur, yang juga menjadi pelayan masyarakat dan cakap dalam melayani pemilih mereka atau masyarakat di Bangka Belitung. Dan kemudian di akhir statement ada keterangan tambahan yang disampaikan oleh Eko Cahyono, di mana saksi yakin bahwa Basuki Cahayapurnama tidak menista agama karena beliau mengaku sangat kenal dengan Basuki Cahayapurnama dan juga sangat ditekankan, dijelaskan oleh Eko Cahyono, pergaulan Ahok dengan umat Muslim juga baik, terutama sering membantu dan juga ingin sering sekali menaikkan haji para Muslim dari kelas ekonomi menengah bawah. Memang Eko Cahyono ini sempat terharu seperti itu saat menjawab pertanyaan dari JPO atau kuasa hukum karena ia yakin dan mengaku mengenal baik Basuki Cahayapurnama. Untuk lengkapnya kita akan simak statement dari Eko Cahyono berikut ini. Spanduk selebaran, jadi selebaran terutama dilarang memilih pemimpin kafir,
atau tidak, dia non muslim lah, itu kan ada. Jadi ada buktinya, ada barangnya, ada. Ya. Ini yang dulu di Bangka Belitung. Yang dulu di Bangka Belitung. Iya, di Bangka Belitung dulu. Iya, contoh. Ada menjadi kontroversi nggak Pak? Iya. Ini satu cuma kan tidak masyarakat gue dulu kan. Jakarta, karena kan kita di Bangka Belitung kan tidak ada yang menyorot kan. Tapi kita juga mengadu ke Panwaslu. Ya, kita juga mengcounter. Tapi ya tidak beritanya tidak sampai ke nasional. Ada. Kita protes juga. Kenapa isu SARA ini dijadikan untuk dalam pilkada kok mengangkat isu SARA, kan tidak boleh ya. Ya, Fitri dan juga pemirsa, itu tadi keterangan atau statement dari saksi pertama Eko Cahyono. Yang menarik dan juga mungkin salah satu saksi yang ditunggu-tunggu di persidangan Ahok di kali ini adalah Analta Amir. Analta Amir dipanggil sebagai saksi, kapasitasnya adalah disebut sebagai kakak angkat dari Basuki Cahayapurnama yang dianggap mengetahui pribadi dari Ahok sendiri dan bagaimana interaksi Ahok dengan agama Islam dan juga kaum muslim. Dan ada perdebatan di awal ketika jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan dihadirkannya Analta Amir. Di sini memang majelis hakim membutuhkan waktu untuk berdiskusi. Alasannya karena ternyata saksi Analta Amir pernah berada di ruangan, satu kali berada di ruangan ketika persidangan dipindahkan ke gedung auditorium Kementerian Pertanian ini. Nah, akhirnya majelis hakim memutuskan bahwa Analta Amir tidak bisa hadir, tidak bisa dihadirkan, tidak bisa digali keterangannya, tidak bisa diperiksa dalam persidangan kali ini. Meskipun tadi juga sempat kuasa hukum Ahok memberikan penjelasan bahwa nanti akan Analta Amir sebagai saksi akan disumpah dan kehadirannya hanya satu kali. Dan Analta Amir kemudian keluar dari ruangan ketika majelis hakim menanyakan apakah ada saksi di dalam ruangan agar dikeluarkan dari ruang sidang. Jadi pertimbangan dari majelis hakim tidak menggali atau memeriksa keterangan dari Analta Amir karena dianggap sudah berada di ruangan dan mendengarkan keterangan dari saksi yang lain. Nah, satu lagi saksi yang dihadirkan adalah Bambang Waluyo sebagai saksi fakta. Saksi fakta ini Bambang Waluyo dihadirkan sebagai saksi tambahan. Belum pernah di BAP sebelumnya sehingga majelis hakim tidak punya berita acara untuk ditanyakan lebih jauh kepada Bambang. Namun Bambang menjelaskan bagaimana suasana saat kunjungan dari Ahok ke Pulau Pramuka karena memang ikut di dalam rombongan dan kapasitasnya pada saat itu diajak karena pernah melakukan budidaya ikan kerapu di tahun 2001. Kurang lebih seperti itu jalannya persidangan, masih break hingga saat ini akan kembali pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio, Fitri. Baik, terima kasih Afiani Malik melaporkan langsung dari gedung